sanipa ita more saramaku lepawoga sareng dadin loning amapu. Pertama, hari ini kita bersyukur bisa berkumpul untuk satu kegiatan yang cukup besar untuk kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Sika, terutama berkaitan dengan kebutuhan solar untuk nelayan yang selama ini dilayani oleh 2 SPDN, Bebeng dan Buring, dan hari ini peluncuran untuk SPDN yang namanya sekarang berubah menjadi SPBUN, di mana sesuai dengan kondisi faktual di Kabupaten Sika, nelayan kita cukup banyak dan kebutuhan akan solar itu sangat besar. Dari kondisi faktual ini, maka pemerintah melalui Dinas Perikanan mengoptimalkan kembali SPDN 01 yang selama ini dikelola oleh Koperasi Pesisir Sika sejak 2014-15 berhenti beroperasi. Kemudian dari saat itu kita coba mengoptimalkan bekerja sama dengan para pihak yang saat ini kita bersama PT Putra Mandiri Maumere yang di bawah pimpinan Pak Johannes Jensen, di mana aset ini aset milik pemerintah kemudian digunakan oleh pihak kedua dengan biaya pemanfaatan selama 1 tahun 46 juta rupiah. Ya. Ini aset negara, aset daerah yang memberikan nilai tambah kepada penerimaan asli daerah. Yang kedua, Bapak Bupati, perlu kami laporkan, kita kapal nelayan di Sika ini kapal di atas sampai dengan 10-30 GT itu sekitar 67 buah trip penangkapan. Kemudian kapal yang di bawah 10 GT itu cukup besar, itu hampir 2000 buah ya. Itu termasuk kapal-kapal kecil. Jadi terima kasih kepada Pertamina yang mana proses administrasi SPBUN ini memang memakan waktu yang lama karena harus memperbaiki semua aset-aset yang selama ini tidak bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, Bapak Bupati, perlu kami laporkan, dengan hadirnya SPBUN ini, semua nelayan itu bisa memanfaatkan. Ya, yang selama ini ada nelayan dari pesisir sekitar sini, Bapak Bupati kunjungan lapangan mengeluh tentang pelayanan solar, saya pikir ini jawabannya. Yang berikut, investasi yang masuk ke Sika di sektor perikanan akhir-akhir ini cukup besar. Ya, di sebelah kita ini ada investor baru masuk yang sewa lahan TPI juga. Ya, yang kapalnya sekarang ada 2 lagi bongkar ikan ini juga membutuhkan solar yang cukup besar. Dari aspek pelayanan pemerintah, saya pikir ini bagian pelayanan kita ya untuk masyarakat. Sehingga ke depan nelayan tidak mengeluh lagi berkaitan dengan kebutuhan solar. Karena solar subsidi ini kapal yang berukuran sampai dengan 30 GT. Di atas 30 GT mereka pakai solar industri ya. Jadi ini berterima kasih ya, hari ini Bapak Bupati berkenan untuk meluncurkan kembali ya. Kalau dulu SPDN ini diresmikan oleh Menteri Kelautan ya, Bapak Freddy Numberi. Ya, saat ini diluncurkan kembali untuk pelayanan kepada masyarakat. Hari ini kita layani lebih kurang mobil yang ada untuk angkut ini lebih kurang sekitar 1.600 liter ya untuk pelayanan awal ini. Dengan Tuhan Yang Maha Pengasih Penyayang, juga atas restu para leluhur dunia tanah tercinta dan disaksikan oleh kita semua yang hadir di tempat ini, maka saya mau launching SPBUN. Nanti pengisiannya setelah ini
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kang, pimpinan PBBM ya. Itu apa di sini? Para kepala bagian yang hadir, perwakilan nelayan ya, yang saya hormati. Dari mana? Dari Wuring kan? Dari Wuring, ada dari Permaan. Oh, ada dari Permaan, Wuring dan Permaan. Baik, rekan-rekan pers, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi. Pertama, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Penyayang. Hari ini barusan kita melonsing ya, SPB UN ya, yang semulanya bernama SPDN 01. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kadis, diluncurkan pertama oleh Menteri Kelautan Perikanan yang pada waktu itu adalah Bapak Beri. Ya, kemudian diluncurkan kembali ya, saat ini fungsi kembali. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, pertama kepada Pertamina Mandiri Maumere ya, yang ada kepercayaan diri ya, untuk menghidupkan barang mati ini sebelumnya mati. Ya. Jadi hari ini bisa berfungsi, jadi kita semua bergembira, senang. Terutama para nelayan ya, merasa senang tidak? Senang ya. Ini dalam rangka program Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu untuk BBM satu harga di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ya, kita bisa memanfaatkan SPBUN ini ya untuk kepentingan, apalagi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ya, di masa pandemi ini. Nelayan tidak akan dapat hambatan lagi ya, untuk tuntutan kebutuhan BBM. Kan ya seluas-luasnya, sejauh-jauhnya. Ya, tentunya dalam kawasan ya, lingkungan perizinan ya, yang melampaui pada izin yang diberikan. Pesan saya ya, yang pertama ya, kepada Dinas Perikanan, para nelayan ini harus difasilitasi. Ya, difasilitasi artinya identifikasi mereka, kebutuhannya, kemudian dilayani. Tidak boleh persulit ya nelayan, karena tujuan ya, Bapak Presiden BBM satu harga ini adalah untuk ekonomi. Jadi tetap difasilitasi. Kedua, ya, kepada Pertamina supaya ini dibimbing mengurat nadi ekonomi masyarakat Provinsi Kang, karena potensi perikanan kami lebih besar dari negara. Ya, kita memiliki stok penangkapan pelagis di Teluk Maumere dan sekitarnya itu kurang lebih 50.000 ton per tahun penangkapan lestari. Nah, itu kalau dikali berapa, 50.000 berapa, 2,5 triliun bisa kalau kegiatan penangkapan ini berjalan lancar. Jadi ini termasuk salah satu urat nadi perekonomian Provinsi Kang. Jadi mohon dibimbing, jangan sampai macet ya, jangan sampai macet supaya selalu tersedia BBM ya, untuk nelayan khususnya. Yang berikut kepada PT Putra Mandiri Maumere, nah, ini menggunakan aset ya, pemerintah Provinsi Kang, bekerjasama yang baik sehingga ya PAD ya, untuk daerah ini juga ya, bisa tercatat dengan baik dan lancar. Ya, kami juga mendoakan semoga mitra juga ya, tidak rugi, ya, tidak rugi. Artinya usahanya lancar, baik semua untuk ekonomi Provinsi Kang ini secara semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bersyukur ya, sudah di launchingnya. Doa dan harapan kita semua stasiun ini akan berjalan ya, dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam proses ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ya, ada ketegangan, ya, pada peluncuran ini mari kita saling melepas. Ya, saling melepas, ini sudah selesai berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, terakhir, pesan saya sebagai bupati,
kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya tolong protokol kesehatan itu dijaga, jaga jarak. Kalau bicara saya bisa buka karena ini jarak dropletnya jauh. Jadi harus mengerti ya soal bagaimana penyebaran virus corona ini. Harus mengerti. Ya, kalau tidak mengerti itu kita gampang tertular. Bukan saja pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, pembatasan kegiatan masyarakat itu hanya bagian kecil. Tetapi kesadaran masyarakat itu paling penting. Karena kita tidak mungkin tidak berinteraksi satu sama lain. Walaupun pembatasan yang skala besar pun interaksi antara manusia tetap terjadi. Sehingga harus mengerti soal bagaimana penyebaran.